kita selingi bacaan kita yang seharusnya kitab Syama'ilun Nabi, namun kita ganti dengan pembahasan yang ada kaitan dengan musim liburan ini. Pembahasan kita tentang mengkasar salat bagi musafir, mengkasar salat atau memendekkan salat bagi musafir. Dan jika ada waktu nanti kita akan sambung dengan menjamak salat atau menggabungkan dua waktu salat menjadi satu waktu. Dalam ajaran agama kita tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Dan setiap kesulitan kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak ingin kesulitan. Jadi setiap yang ada kesulitan dalam memahami, dalam mengamalkan ajaran Islam, kaidahnya itu diberikan kemudahan, termasuk kemudahan-kemudahan bagi orang dalam perjalanan musafir. Tidak ada perbedaan pendapat ulama fikih bahwa memendekkan atau mengkasar salat itu boleh hukumnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama fikih. Hal ini berdasarkan pertama dari ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 101. Nanti kalau ada yang bertanya, bolehkah hukumnya memendekkan solat bilangan yang 4 rakaat menjadi 2? Bolehkah hukumnya? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 101. Bagi yang memiliki Al-Quran bisa dibuka, yaitu firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila berpergian kalian di muka bumi, melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada dosa atas kalian memendekkan daripada solat. Solat yang boleh dipendekkan ini adalah solat yang bilangan rakaatnya 4. Adapun solat yang rakaatnya 3 maghrib atau yang rakaatnya 2 subuh, itu tidak ada kebolehan untuk memendekkan. Yang boleh dipendekkan adalah solat yang rakaatnya 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. Yang 4 rakaat ini bagi musafir mendapat dispensasi dari Allah, mendapat keringanan, boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat. Dan ini kekhususan hanya diberikan kepada para musafir, tidak diberikan kepada orang mukim, orang yang tidak musafir. Wal qasru jaizun fis safari fi halil khaufi wa ghairihi. Memendekkan solat yang 4 rakaat itu hukumnya boleh bagi orang musafir, baik kondisi orang musafir itu dalam keadaan takut atau dalam keadaan tidak ada rasa takut. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anil qasri wa qad aminan nas. Hal ini berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang memendekkan salat dan kondisi aman. Kondisi dalam keadaan tidak mencekam, tidak ada rasa takut. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sedekah,
sedekah dari Allah atas kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terima sedekahnya Allah. Walaupun kita dalam perjalanan itu mudah, dengan kendaraan sendiri bisa berhenti kapan saja, maka jangan kita sombong mengambil sedekah Allah. Jangan ada perasaan untuk apa kita pendekkan sholat zuhur, padahal kita tidak buru-buru dan kita mampu melakukannya 4 rakaat. Ini kita khawatir orang sombong. Allah sudah bersedekah dengan dispensasi ini, lalu kita tidak ambil. Satu saat kita khawatir diuji nanti tidak sanggup lagi 4 rakaat. Ketika ada peluang seperti ini, maka diambil sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau, setiap kali melakukan perjalanan musafir tidak pernah menyempurnakan yang 4 rakaat jadi 4. Selalu menjadikan 4 rakaat itu jadi 2 sepanjang hidup beliau. Begitu juga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Sesungguhnya aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, kata Ibnu Umar, tidak pernah menambah dari 2 rakaat sampai beliau wafat. Ini Nabi kita makhluk manusia paling kuat ibadah, manusia paling taat kepada Allah, namun begitu dalam perjalanan tidak pernah menyempurnakan yang 4 rakaat jadi 4, tetap beliau pangkas jadi 2. Ini manusia paling taat kepada Allah, paling kuat ibadahnya. Maka jangan ada dalam hati kita, ini kan sedang liburan ini, mana tahu ada nanti di antara kita liburan anak-anak, kita juga liburan, anak sekolah libur, kita juga libur, lalu melakukan perjalanan, diterapkan amalan ini. Tentunya jika kita tidak berjamaah dengan imam yang mukim, nanti akan kita bahas seorang musafir yang tidak boleh memendekkan sholat 2 rakaat. Tidak boleh mendekkan yang 4 jadi 2, ada nanti kondisinya. Kemudian Ibnu Umar juga menyebutkan bahwa beliau menemani Abu Bakar, wa sahibtu Aba Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Setelah sepeninggalan Nabi SAW, lalu Ibnu Umar menemani perjalanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selama perjalanan musafir, Abu Bakar selalu memendekkan yang 4 rakaat jadi 2 sampai beliau meninggal. Begitu juga Umar, kata Ibnu Umar, begitu juga Utsman, semua khalifah ini tidak pernah menyempurnakan solat 4 rakaat selama dalam perjalanan. Warawa Ahmad an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dan juga Imam Ahmad riwayatkan daripada Ibnu Umar secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah suka diambil dispensasinya. Allah suka. Kita tadi seharusnya salat zuhur 4 rakaat, karena dalam keadaan perjalanan atau musafir lalu kita ambil 2 rakaat. Allah suka. Sudah pendek, ringan, disukai lagi. Maka aneh kalau ada orang Islam diberikan yang mudah dan disukai, masih pilih yang susah dan tidak disukai. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, sebagaimana Allah itu tidak suka didatangi atau berbuat maksiat. Allah suka diambil dispensasi yang diberikan, sebagaimana Allah benci orang yang bermaksiat kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Demikian dari ayat Al-Qur'an tentang dalil kebolehannya mengkasar
atau memendekkan solat yang 4 jadi 2. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, demikian juga yang diamalkan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka secara ijma' ulama mengatakan fal qasru minal umuril ma'lumati minad dini bid darurah, bahwa mengkasar salat itu termasuk perkara yang diketahui secara mendasar dalam urusan agama. Setiap orang yang belajar tentang ilmu fikih pasti akan mendapatkan pembahasan tentang mengkasar salat. Wa ala hadza fal muhafadzatu ala hadhihi sunnati wal akhdhu bi hadhihi rukhsati aula wa afdal min tarkiha. Karena itu menjaga sunnah ini, mengambil dispensasi ini lebih utama dan lebih afdal. Setiap kita melakukan perjalanan, musafir yang perjalanannya memenuhi syarat, maka lebih utama bagi seorang musafir itu mengambil dispensasi ini. Bahkan bal kariha ba'du ahli ilmi al-itmama fis safari. Sebahagian ulama malah berpendapat hukumnya makruh menyempurnakan solat 4 itu tetap 4. Jadi kalau ada di antara kita melakukan perjalanan misalnya ke Medan, lalu sampai di Biren masuk waktu zuhur, solat 4 rakaat kita, sebahagian ulama mengatakan itu makruh. Boleh hukumnya atau sah, solatnya sah, tetapi tidak disukai karena meninggalkan sunnah Nabi SAW selama hidup beliau dalam perjalanan, selalu memangkas yang 4 rakaat itu jadi 2 rakaat. Wa dzalika li syiddati mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ala hadhihi sunnati. Yang demikian itu kenapa sebahagian ulama menganggap makruh hukumnya, karena begitu kontinunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau dalam mengamalkan sunnah itu. Wa anna dzalika kana hadiyuhu al-mustamirru ad-daim. Yang demikian itu adalah petunjuk beliau yang beliau lakukan terus menerus. Nah, ini kaitan tentang hukum mengkasar. Kasar tadi artinya memendekkan. Yang dipendekkan yang 4 rakaat jadi 2. Ada juga yang tidak sempurna memahami sehingga ada yang memendekkan solat maghrib, ada juga yang memendekkan solat subuh. Kalau solat subuh dipendekkan 2 jadi 1. Wah, ini jadi jelas yang boleh dipendekkan itu hanya solat yang 4 rakaat. Pada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di masjid maupun yang sedang mendengar di radio, karena menurut informasi dari pengurus masjid, radio masjid kita ini sudah ada. Nah, bagi kita yang tidak sempat juga ke masjid, tidak usah berkecil hati, bisa juga mendengarkan dari rumah. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tentang jenis solat yang boleh dikasar tadi, yaitu yang 4 rakaat. Fi haddi safaril ladzi tuqsaru fihi sholatu wa nau'ihi. Batasan jarak yang boleh diambil dispensasi mengkasar salat ini, batasan perjalanannya dan jenis perjalanannya bagaimana. Haddus safaril ladzi tuqsaru fihi sholatu 16 farsakhan taqriban. Batasan perjalanan yang dibolehkan untuk mengkasar atau memendekkan solat tadi itu jika mencapai jaraknya 16 farsakh. 16 farsakh. Kalau kita kilometerkan yuqaribu samanina kilometran, kira-kira lebih kurang mencapai 80 km. Nah, kalau kita dari Banda Aceh berarti
Sehari belum ya? Belum. Sehari belum. Nah, ini kalau sudah ada alat untuk mengukurnya, alhamdulillah. Jika tidak ada alat untuk mengukurnya, maka batasannya adalah wahia yaumani qasidani fi zamanin mu'tadilin bisairil asqali wadabi bil aqdami. Ini kalau dalam mungkin ada jarak yang ditempuh itu tidak kita ketahui, atau kita mau coba-coba tidak mau menggunakan kilometer yang sudah dibuat oleh pemerintah misalnya, bisa juga jadikan standarnya lakukan perjalanannya itu 2 hari atau 1 hari 1 malam, dengan syarat cara berjalannya normal sambil memikul barang berat dengan gerakan yang lambat. Nah, itu kalau membawa barang berat dipikul kemudian jalannya lambat, bukan tergesa-gesa, mencapai 1 hari 1 malam, itu sudah mencukupi jarak untuk diambil keringanan mengkasar salat. Namun tidak perlu lagi lakukan ini. Alhamdulillah sudah ada alat pun. Kita dari tempat tinggal sudah bisa cek dari sini ke arah sana berapa kilometer. Alhamdulillah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan itu bisa kita rasakan hari ini. Wa kana Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar yuqassirani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ini 2 orang sahabat yang kita kenal sangat-sangat mencintai sunnah Nabi SAW. 2 orang sahabat ini, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka berdua kalau sudah mencapai perjalanan 16 farsakh langsung memendekkan solat yang 4 dan berbuka jika beliau sedang puasa. Begitu mencapai perjalanan itu mencapai 16 farsakh atau 80 km, langsung masuk waktu solat yang 4 rakaat langsung dikasar jadi 2. Dan kalau posisi beliau sedang puasa langsung berbuka puasa. Nah, ini orang-orang yang sangat kuat beribadah kepada Allah. Namun ketika ada keringanan Allah berikan, tidak disia-siakan. Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi kita tadi, walaupun perkiraan kita mampu, kondisi tidak ada yang sulit, mudah bagi kita masuk setiap waktu solat, bisa solat kita di tempat yang nyaman, jangan disia-siakan dispensasi ini. Ambil dispensasi dan Allah sukai itu. Wa amma nau'uhu, adapun jenis perjalanan yang boleh mengambil dispensasi, pertama as-safarul mubah. Perjalanan yang hukumnya mubah, seperti perjalanan untuk berdagang, perjalanan tamasya, rekreasi, pergi dari Banda Aceh ke Medan dengan tujuan ke kebun binatang misalnya, itu perjalanan yang mubah, ini boleh mengambil dispensasi. Dan juga wasafarul wajibu, dan perjalanan yang wajib. Apa itu perjalanan yang wajib? Seperti haji pertama. Haji pertama itu perjalanan wajib, karena haji pertama hukumnya wajib, sedangkan haji kedua itu sudah menjadi sunnah, ketiga sunnah, 4 dan seterusnya sunnah. Perjalanan yang wajib adalah perjalanan yang perjalanan wajib seperti haji atau menuntut ilmu, yang hukum menuntut ilmu itu wajib. Saat itu perjalanan juga menjadi wajib hukumnya. Juga wasafarul masnunul mustahabbu, perjalanan yang sunnah dan dianjurkan. Apa itu contohnya? Seperti melakukan perjalanan untuk silaturahim. Ini kesempatan bagi kita jamaah sekalian yang memiliki waktu libur, jangan disia-siakan silaturahim, khususnya kepada kerabat-kerabat kita yang sudah lama tidak bertemu, tidak ada komunikasi. Lebih-lebih lagi kerabat kita yang sudah putus silaturahim, sambungkan
Ya, Aras itu mengatakan demikian, orang yang menyambung silaturahim disambungnya dengan Allah, dan orang yang memutuskan silaturahim akan diputuskan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan, apalagi kita yang mungkin punya kesibukan di kantor, ada kegiatan yang penuh saat ini, waktu luang kosong jangan sia-siakan. Niatkan untuk mengunjungi kerabat, untuk silaturahim, karena Nabi SAW itu senang sekali silaturahim. Mudah-mudahan semua dana yang kita keluarkan itu dihitung pahala di sisi Allah dengan niat tadi untuk menyambungkan silaturahim. Kemudian wa ala hadza fas-safarul muharramu la yajuzu fihil qasru. Karena ini maka perjalanan yang mengandung perjalanan haram itu tidak mendapatkan dispensasi mengkasar salat. Ya, misalnya dari Banda Aceh dia melakukan perjalanan menuju ke Medan, tujuannya untuk main judi. Nah itu tidak sah, tidak boleh. Tidak boleh mengambil keringanan untuk memendekkan solat. Ya. Tapi kalau sudah tujuannya pun haram, jangankan memendekkan, mungkin nggak solat pun lagi ya, karena tujuannya sudah tidak baik. Tapi kalaupun dia baik tujuannya tadi untuk mengkasar salat, itu tidak mendapatkan dispensasi. Nanti ditanya, boleh saya mengkasar salat, saya perjalanan, katanya. Kita tanya lagi, tujuan perjalanannya apa? Mau beli sabu-sabu. Tidak boleh kasar, sempurnakan yang 4. Kalau sempurnakan yang 4, saya nggak mau sholat lagi, katanya. Itu gimana itu? Oh, boleh, 2 aja terus. Daripada tidak sholat dia. Memang sebahagian ulama berpendapat tidak ada kaitan dengan perjalanan haram itu. Atas nama dia musafir, tetap mendapatkan dispensasi untuk boleh memendekkan yang 4 jadi 2. Namun kebanyakan ulama berpendapat la yajuzu fihil qasrum, tidak boleh baginya memendekkan solat. Kemudian berikutnya pembahasan. Nah, ini penting untuk orang-orang yang musafir tadi. Al-halatul lati yajibu 'alal musafiri fiha itmamus shalah. Keadaan yang mewajibkan atas musafir untuk menyempurnakan solat 4 rakaat. Ini kalau keadaan salah satu dari keadaan ini ada pada diri seorang musafir, tidak boleh dia pendekkan yang 4 jadi 2. Apa itu keadaannya? Pertama, idza tammal musafiru bimuqimin. Apabila seorang musafir itu berimam kepada seorang yang mukim. Misalnya tadi kita musafir dari Banda Aceh ke Medan, sampai di Biren masuk waktu zuhur. Ternyata jamaah sedang berlangsung. Kita tahu bahwa imamnya itu mukim, bukan musafir, lalu kita masuk. Maka ketika itu wajib niatnya 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat, walaupun kita musafir, karena kita berimam dengan mukim, dan mukim itu menyempurnakan 4 rakaat. Saat tersebut seorang musafir tidak boleh menjadikan niatnya itu mengkasar atau memendekkan. Hal ini berdasarkan firman Allah sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Karena imamnya 4 rakaat, dia sebagai mukim, maka kita pun wajib ikut 4 rakaat, dia mukim. Waliqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lamma su'ila 'anil itmami khalfal muqim. Dan juga berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya tentang menyempurnakan 4 rakaat di belakang imam yang mukim. Dijawab oleh Ibnu Abbas, tilka sunnatu Abil Qasim, itulah sunnah Nabi SAW. Berikutnya yang kedua, keadaan yang tidak boleh dikasar oleh seorang musafir, yaitu
idza tamma biman yashukku fihi hal huwa musafirun au muqimun. Kalau seorang musafir itu berimam dengan imam yang diragukan apakah imam itu musafir atau mukim. Misalnya kita pergi lewat bandara, naik pesawat, sampai di bandara masuk waktu zuhur. Begitu sholat jamaah kita ragu imamnya ini mukim atau musafir seperti kita, ragu. Maka ketika ragu keadaan imamnya musafir atau mukim, dikuatkan hukum mukim. Wajib niatkan 4 rakaat zuhurnya, tidak boleh niat 2 rakaat. Walaupun nanti kenyataannya si imam itu ternyata di akhir salamnya itu 2 rakaat salam dia. Namun karena kita sebagai makmum ragu apakah ini mukim atau musafir, wajib sempurnakan niat hukum asal sholat itu mukim. Tidak boleh kita niatkan niat 2 rakaat, batal sholatnya. Harus niatnya 4 rakaat. Kalau nanti seandainya benar bahwa imamnya itu musafir, begitu 2 rakaat langsung salam dia, kita lanjutkan yang 2 rakaat karena niat awal kita sudah niatnya 4 rakaat mukim. Nah, kemudian yang ketiga, idza dzakara sholata hadarin fis safari. Apabila ia mengingat sholat yang hadir di waktu safar. Nah, ini harus dengan contoh ini. Contohnya seseorang tadi melakukan perjalanan ke Medan saja, kita buat contohnya lah. Melakukan perjalanan ke Medan, kemudian masuklah waktu asar. Dia posisinya di Sari misalkan. Masuk waktu asar, posisinya di Sari. Teringat dia, oh ternyata waktu saya sholat zuhur di kampung dalam keadaan tidak berwudu. Teringat dia ketika musafir, sholat zuhurnya tadi di kampung halaman. Begitu mau sholat asar, teringat sholat zuhur tadi di kampung halaman saya belum berwudu. Berarti kan tidak sah sholatnya. Teringatnya ketika musafir, maka harus digantikan di saat musafir dan dilakukan 4 rakaat, tidak boleh 2. Walaupun keadaannya sekarang musafir, namun solat yang dia lupa itu, solat yang dia teringat tadi itu, solat yang dilakukan saat dia mukim. Kira-kira bisa diikuti nih? Sulit nggak ya? Ada pertanyaan dulu, ada diskusi dulu. Ini nampaknya wajah-wajah musafir nanti ini semuanya nih. Gimana? Kita lanjut. Kita ulangi lagi. Contohnya yang ketiga tadi. Si A sholat zuhur di Long Raya. Lalu berangkat melakukan perjalanan, alhamdulillah berangkatnya setelah zuhur. Begitu zuhur selesai langsung berangkat sampai di Biren. Terlalu cepat kalau zuhur di Banda Aceh, Biren asar itu terlalu cepat. Berarti antara zuhur dengan asar ada 3 jam ya, ada kira. Oh, bolehlah sampai zuhur. Sampai zuhur masuk waktu, sampai di Biren masuk waktu asar. Oh teringat, atau belum masuk waktu asar, dia teringat di pertengahan jalan tadi sholatnya zuhur di kampung halaman tidak berwudu, maka begitu teringat langsung dia sholat zuhur. Sholat zuhur saat itu wajib dilakukan 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat. Walaupun keadaan dia sedang musafir sekarang, namun karena sholat yang dia ingat tadi dilakukan saat dia masih mukim, maka tetap dilakukan 4 rakaat. Bagaimana bahasa yang ringkas tapi mudah dipahami? Tidak ada ya? Berarti sudah bisa dipahami. Nah, yang keempat, ini agak sulit lagi nih modelnya. Idza ahramal musafiru bi sholatin yalzamuhu itmamuha fa fasadat wa a'adaha. Ini keadaan keempat yang wajib disempurnakan oleh musafir
solat yang 4 itu 4 rakaat, tidak boleh dipendek. Yaitu apabila musafir tersebut takbiratul ihram bersama imam mukim. Kalau tadi berimam kita kepada mukim, wajib sempurnakan yang 4. Apabila seorang musafir itu takbiratul ihram bersama imam yang mukim, lalu batal sholatnya, dia keluar, kemudian dia ulang, masuk ke masjid sudah selesai imam, akhirnya dia sholat sendirian. Berarti dia ulangi sholat yang tadi bersama imam mukim. Saat diulangi nanti wajib sempurnakan 4 rakaat, tidak boleh 2, karena rusaknya sholat dia saat dia melakukan sholat bersama imam mukim yang hukumnya wajib sempurnakan 4. Begitu diulang nanti dengan sholat sendirian, tetap lakukan 4 rakaat. Kiban, ini baru. Ini Ustaz, ada yang mengatakan bahwa kalau kita musafir ke tempat ke kampung jauh, itu boleh dikasar 14 hari katanya. Masya Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada yang saya dengar begitu. Kemudian yang kedua, kita mau berangkat ke Medan, umpamanya maghrib, pas sholat maghrib, terus kita kasar ke Isya. Sholat maghrib kita maghrib ya 3 rakaat biasa, tapi Isyanya kita kasar. Oh, berarti ini jamak ya? Jamak ya. Oh ya. Di jamak ya, apa di kasar? Kalau kasar tadi memendekkan, artinya kalau jamak menggabungkan 2 waktu sholat dilakukan di waktu sholat yang satu waktu. Nah, berarti hukumnya tadi zuhur dengan asar. Asar di rumah kita. Sampai ke rumah, mobilnya nggak berhenti bus tuh. Ulangi dulu. Kita dari Medan. Dari Medan. Kampung ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Okay. Jadi zuhurnya nggak sempat sholat. Zuhur lewat. Karena Allah takdirkan sopirnya tidak mau berhenti. Iya. Satu. Jadi di rumah kita. Sampai di rumah sudah masuk waktu asar. Masya Allah. Nah, kalau waktu zuhurnya sudah habis, maka berlaku bagi hukum mukim. Hukum mukim dapat hanya jamak, tidak boleh kasar. Hanya jamak. Begitu musafir dari Medan ke Banda Aceh, masuk waktu zuhur, belum Allah beri hidayah sopirnya, tidak mau singgah, lebih dia utamakan kamar mandi daripada rumah Allah, masjid. Ada sebahagian tapi nggak semua. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita, baik yang ada di masjid atau yang mendengarkan radio, punya usaha mobil itu, diingatkan sopirnya agar setiap waktu sholat berhenti, atau sekaligus diajarkan di waktu sholat zuhur berhenti, nanti ingatkan jamaah penumpangnya menjamakkan sholat asar ke zuhur. Nah, kalau kejadian tadi zuhur lewat sopirnya, terus sampai ke Banda Aceh sudah masuk waktu asar, maka yang dilakukan hanya jamak. Zuhur nanti 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak dapat dispensasi kasar. Kasar artinya pangkas dua. Kenapa tidak dapat dispensasi? Karena bukan musafir lagi. Sedangkan kasar itu, memangkas itu hanya kemudahan diberikan kepada musafir. Sedangkan kita sudah sampai ke kampung halaman, menjadi mukim, dan mukim itu bisa jamak walaupun dia nanti tidak perjalanan. Mukim, misalnya ini kondisi kan hujan, ini kondisi hujan. Salat maghrib kita tadi, begitu salat maghrib masih hujan, selesai salat maghrib masih hujan, itu boleh langsung kita qamat jamakkan salat asar. Nah, hari Sabtu kemarin sudah kami praktekkan di Masjid Long Raya, alhamdulillah. Di Masjid Long Raya salat zuhur kencang hujannya, hujan terus hari Sabtu kemarin, dan waktu itu saya juga imam. Selesai salat zuhur masih hujan berjalan deras. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masih hujan. Saya tanya jamaah, ada satu sunnah yang bisa kita amalkan sekarang, menjamak salat asar ke zuhur atau isya ke maghrib ketika hujan turun. Bagaimana kita lakukan?
Bismillah, langsung saya kamat, langsung imam lanjutkan salat asar. Alhamdulillah dari zuhur sampai menjelang maghrib sudah bisa tidur, tidak ke masjid lagi. Itu boleh. Kalau jamak untuk mukim juga bisa. Di masjid kita sudah pernah lakukan belum ya? Itu perlu sesekali dilakukan supaya nanti generasi kita tidak kaget. Karena kalau jarang dilakukan, begitu sekali kita lakukan dianggap ajaran baru nanti. Yancok, karena ajaran baru lom. Bukan ajaran baru, ajaran lama yang jarang diamalkan. Itu perlu untuk dilakukan. Hujannya itu takarannya tidak mesti lebat. Menurut perkiraan kalau kita jalan dari rumah ke masjid akan membuat basah baju, itu sudah sah. Nggak ada kaitannya pakai payung dengan naik mobil, nggak ada hubungan. Kalau ada payung, ada mobil kan nggak basah, bukan itu hubungannya. Begitu turun hujan dan perkiraan hujan itu ketika jalan kaki dari masjid ke rumah bisa membuat basah baju, itu mendapat dispensasi solat jamak di masjid. Di masjid jamaknya. Nah, ada juga kemarin satu orang jamaah memahami begitu hujan di rumahnya dia jamak terus, bukan di rumah di jamaknya, di masjid. Kalau di rumah hujan itu sudah menjadi dispensasi bagi orang tidak ke masjid, laki-laki tidak ke masjid, tapi enggak jamak di situ. Misalnya maghrib tadi hujan, kita enggak ke masjid, maghrib saja, nanti Isya tetap pada waktunya. Kalau tetap hujan dapat dispensasi. Nah itu. Jadi jamaknya ketika jamaah itu sudah sampai ke masjid, begitu salat maghrib masih hujan, selesai maghrib masih hujan, langsung dijamakkan salat Isya. Nanti salat Isya sudah tidak lagi kita ke masjid, sudah boleh tidak ke masjid. Mau ke masjid juga boleh, tapi tidak lagi dihitung salat Isya. Dihitung kalau sholat pun dia ikut dinamakan sholat sunnah jadinya. Nah, enak sekali ajaran Islam itu, enak sekali. Bagaimana kalau semuanya nanti jamaah sudah jamak di sini, terbengkalai azan Isya, itu cukup sebagai tanda saja ada seorang muadzin. Bahkan kalau hujan seperti sekarang ini, muadzin itu ada tambahan bacaannya, lafadznya. Sallu fi rihalikum, solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sudah pernah muadzin kita? Belum. Sekarang kayaknya tidak usah disampaikan. Kalau kita sampaikan nanti semakin semangat orang nggak ke masjid ya. Tapi itu termasuk dilakukan oleh sahabat. Kalau hujan dikatakan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Bagi hamba Allah yang suka yang di rumah, ya alhamdulillah dapat ini katanya. Tapi bagi hamba Allah yang senang di masjid, dia akan merasa sedih hati ketika kehilangan semangat kesempatan untuk ke masjid. Satu lagi Ustaz. Mas yang satu lagi. Ini kan kita sebagai pegawai negeri itu kan sering pertemuan di Jakarta, di Jogja, apa di mana-mana. Jadi mungkin dilaksanakan 3 hari. Jadi sedangkan dosennya pun dia berterbangan juga. Jadi nggak bisa kita tinggal di situ, kita jamak bagaimana Ustaz? Zuhur dengan asar. Gitu Ustaz. Nah, ada rincian orang yang berniat tinggal di tempat tujuan. Misalnya tadi kita buat contohnya dari Banda Aceh, musafir ke Medan. Kalau sudah berniat menetap di Medan, berniatnya menetap di Medan, itu tidak boleh lagi dapat dispensasi. Karena begitu sampai dia di Medan sudah jadi mukim. Satu. Yang kedua, jika seseorang itu sudah mengetahui bahwa tempat yang dia tuju, tempat dia tugas, tidak akan selesai kecuali di atas 4 hari. Sudah tahu dari awal sebelum kita berangkat pergi ke Medan, ini tugas kita tidak akan selesai kecuali di atas 3 hari, 4 hari ke atas, maka saat itu ambil dispensasi 3 hari atau 4 hari saja, lebihnya tidak bisa lagi, karena sudah tahu pekerjaannya tidak akan selesai kecuali di atas 4 hari. Yang ada pemahaman sebagian ulama, pendapat sebagian ulama, jika seorang musafir itu tidak mengetahui sampai kapan dia berada di tempat tujuan,
Nah, ini sebahagian ulama mengatakan selama dia tidak tahu sampai kapan di tempat itu dan tidak berniat tinggal selama-lamanya di situ, maka selama itu dia dapat dispensasi menjamak dan mengqasar walaupun 1 tahun. Karena tidak tahu. Kalau sebahagian ulama lagi tidak, dibatasi hanya 3 hari. Jadi teringat kisah nyata seorang teman sama-sama kuliah di Madinah. Kamar kami bersampingan. Beliau dari Perancis. Beliau mengambil pendapat ini karena dianggap belum memiliki KTP di Madinah, maka sepanjang dia menjadi mahasiswa tetap dia jamak solatnya. Selama di sana dia tetap jamak solatnya, masya Allah. Ada pandangan ulama demikian. Alhamdulillah, kalau kita lebih condong kepada pembatasan hari 3 hari sebagai rukhsah, keringanan bagi seorang musafir, maka ambil yang itu. Kalau meyakini, lebih yakin, lebih tenang hatinya, selama tidak memiliki KTP di tempat tersebut, sepanjang itu dia sebagai musafir, itu adalah hak dia mengambil ijtihad ulama. Nah, terima kasih. Ada yang lain? Masya Allah. Oh, jauh. Masya Allah. Kayaknya calon musafir juga, atau sedang musafir. Kemudian sedikit lagi, ada juga tambahannya tentang jarak. Jarak 80 km itu tidak berlandaskan kepada dalil. Tidak disebutkan dalilnya. Ini hasil ijtihad para ulama setelah dihitung-hitung perjalanan Nabi SAW yang mengambil keringanan mengqasar dan jamak, dihitung-hitung itu rata-rata mencapai 80 km. Itulah dijadikan sebagai landasan. Nah, sebahagian ulama lagi tidak mengatakan batasan 80 km, dikembalikan ke uruf, dikembalikan kepada bagaimana pandangan masyarakat terhadap orang itu, sudah dianggap musafir atau belum. Misalnya, kalau kita berangkat dari Lamprit ke Long Raya, secara pandangan masyarakat Banda Aceh umumnya itu musafir atau tidak? Tidak. Kemana ini? Saya mau musafir. Kemana? Ke Long Raya. Dari mana? Dari Lamprit. Tidak mungkin dipahami oleh orang Banda Aceh musafir, berarti belum masuk. Kalau seandainya dari Banda Aceh ke Sabang, secara jarak tidak mencapai 80, tapi orang sudah memahami, ini kalau ke Sabang perlu persiapan. Orang akan memahami secara umum itu musafir, sudah mendapatkan dispensasi. Nah, terima kasih. Tafadhal. Lama menunggu ya? Enggak, Pak. Terima kasih Ustaz. Saya juga ingin yang tadi Ustaz, yang terakhir. Oh, Sebelum tanya, rupanya Ustaz sudah menjelaskan. oh berarti sehati kita. Gini, Ustaz, ketika hal normal mungkin 80 lah lebih kurang kilometer. Tapi ketika belum mencapai sekarang kondisi sekarang yang macet. Yang macet itu belum capai yang tadi. Misalnya baru berangkat, idealnya berangkat 80 km sekitar 2 atau 3 jam lah. Baru berjalan kita baru 1 jam. Yang macet yang tidak bisa bergerak itu diperkirakan lama, apakah itu juga bisa dilakukan qasar, Ustaz? Terima kasih. Nah, kalau untuk qasar tadi khusus itu bagi musafir. Selama seseorang itu tidak mendapat gelar musafir, tidak mendapatkan keringanan mengqasar, memendekkan. Adapun jamak boleh jadi disebabkan oleh karena macet, misalkan kondisinya tidak memungkinkan sampai ke tempat tujuan, boleh jadi. Seorang berprofesi sebagai dokter misalkan, bisa jadi kalau dilanjutkan program operasinya misal, kemudian akan habis waktunya, itu mendapatkan dispensasi untuk menjamak. Adapun qasar tidak dapat. Sedangkan qasar itu ciri khas atau kekhususan, keistimewaan bagi seorang musafir. Nah, sampai maklumatnya. Iya. Kalau karena padatnya sehingga membuat waktu kita misal dari Long Raya ke Masjid Oman seharusnya 15 menit jadi 2 jam. Boleh jadi satu saat nanti terjadi. Apakah itu sudah mendapatkan dispensasi qasar? Tidak, karena bukan musafir. Dan boleh jadi dari Jakarta
ke Banda Aceh hanya 2,5 jam. Apakah tidak mendapatkan dispensasi? Dapat, karena jaraknya sudah mencapai. Nah, bisa dipahami. Taib. Masih ada? Insyaallah. Nampaknya banyak calon-calon musafir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang dispensasi menjamak. Misalkan kita mau berangkat ke Lok Semawe dari Banda Aceh? Banda Aceh, dari Banda Aceh ke Lok Semawe, itu biasanya dijemput habis maghrib, Ustaz. Iya. Misalkan kita kondisi sendiri di rumah, nanti nggak ada yang mengingatkan kalau ada jemputan, apakah itu udah berlaku hukum bisa mengkasar? Masya Allah. Mendapatkan dispensasi ya. Kapan seseorang itu dikatakan musafir? Ketika seorang tersebut sudah keluar di akhir bangunan tempat ia tinggal. Itu baru disebut sebagai musafir. Bagaimana dengan seseorang misal dijemput sebelum Isya? Kalau sholat maghrib kalau isyanya tidak dijamak ke maghrib, kemungkinan sopir yang belum taat kepada Allah akhirnya terlewat waktu isya. Apakah boleh dijamakkan isya langsung di kampung halaman kita bersama maghrib? Ya begitu pertanyaannya. Apakah boleh? Saya baca fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, itu tidak dibolehkan karena belum keluar dari kampung halaman. Berdasarkan kisah Nabi SAW ketika haji wada. Ketika Nabi SAW haji wada, beliau salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Begitu keluar dari kota Madinah, masuk waktu asar, baru langsung salat asar 2 rakaat. Seandainya boleh ditarik asar itu ke zuhur tadi, tidak mungkin beliau biarkan asarnya di waktu saat musafir. Nah, jadi belum dapat dispensasi. Adapun seandainya salat maghrib sudah kita, kemudian datang sopir, lalu sopirnya tidak berhenti-berhenti sholat isya sampai nanti kita perkirakan sampai subuh nggak berhenti-berhenti, maka sholatlah sebagaimana kita bisa sholat, apakah dalam keadaan perjalanan, di atas kendaraan dan seterusnya. Itu juga dispensasi bagi orang yang kesulitan. Barakallahu fiik. Sudah masuk waktunya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.